Sebenarnya sih bukan sulit diakses ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana caranya untuk masuk itu gampang karena tidak merubah fitur yang lainnya gitu ya. Adapun OpenVPN itu sebagai akses keamanan anggota. Kenapa kita pakai OpenVPN? Karena kita juga bertanggung jawab terhadap keamanan ya data yang ada di SIMK itu. Saat ini kan banyak ya pertasan tentang data-data itu. Nah, untuk menjaga itu makanya kita pakai OpenVPN dulu kan gitu ya. Dan bagaimana cara untuk masuk SIMK PPNI ya, baik pengurus atau anggota itu bisa mendownload dulu OpenVPN-nya itu. Dan OpenVPN itu download nanti kita kasih username dan password. Itu akan lebih aman dan kita bagikan ke seluruh wilayah. Username passwordnya itu semua sudah dikasih ke seluruh ketua DPW di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ada anggota saya mau mengakses ini, emang harus minta dulu gitu username passwordnya supaya untuk keamanan di DPW. Nanti DPW akan disebarkan ke DPD dan DPK gitu. Kita jaga bangsa, merawat Indonesia bersama kita, menyapita mereka semua. Merawat Indonesia bersama kita, mengapi untuk sehat menuju masa depan cerah. Halo sejawat perawat, kembali lagi di CNS, Channel Nurse Station. Channel yang membahas seputar dunia keperawatan dari berbagai sisi. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat krusial belakangan ini, SIMK PPNI. Sebagai jantung administrasi keanggotaan, belakangan ini banyak dikeluhkan dan sulit diakses. Untuk menjawab tuntas masalah ini, sudah bersama kita sosok yang sangat penting di balik SIMK PPNI. Kita langsung sambut aja Bapak Satang Sutisna selaku Ketua Departemen Sistem Informasi Keanggotaan PPNI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan hadir nih ke CNS lagi. Kita terakhir podcast itu di Lexitel ya Pak ya? Ya, betul. Di Lexitel ya. Waktu itu bahas soal keanggotaan juga. Nah Pak, jadi gini Pak. Banyak banget nih Pak pesan yang masuk ke DM Instagram yang kita kelola nih, DPP PPNI. Mereka para perawat di lapangan ini menanyakan kenapa sih sulit banget SIMK ini sulit diakses. Nah, sempat juga kita kasih solusi yang Bapak sampaikan waktu itu bisa pakai VPN, Open VPN-nya. Nah, mungkin boleh dijelasin Pak secara langsung nih gimana Pak? Kenapa sih Pak SIM KPP ini sulit diakses gitu? Oke. Sebenarnya sih bukan sulit diakses ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana caranya untuk masuk itu gampang karena tidak merubah fitur yang lainnya gitu ya. Nah, adapun OpenVPN itu sebagai akses keamanan anggota, gitu ya. Kenapa kita pakai OpenVPN? Karena kita juga bertanggung jawab terhadap keamanan ya data yang ada di SIMK itu, gitu. Karena kan kita tahu bahwa saat ini kan banyak pertasan tentang data-data itu. Nah, untuk menjaga itu makanya kita pakai OpenVPN dulu kan gitu ya. Di Sambi kita juga terus mengupgrade ya, mudah-mudahan nanti kedepannya itu kita akan open ya, tidak perlu ke VPN kan gitu ya. Cuman untuk keamanan saat ini kita dianggap perlu untuk ada OpenVPN itu. Itu ya. Dan bagaimana cara untuk masuk SIMK PPNI ya, baik pengurus atau anggota itu bisa mendownload dulu OpenVPN-nya itu. Dan OpenVPN itu download nanti kita kasih username dan password. Itu akan lebih aman dan kita bagikan ke seluruh wilayah. Ya, dan username passwordnya itu semua sudah dikasih ke seluruh ketua DPW di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ada anggota saya mau mengakses ini, emang harus minta dulu gitu username passwordnya supaya untuk keamanan di DPW. Nanti DPW akan disebarkan ke DPD dan DPK gitu. Anggota bisa akses, bisa gitu ya. Bisa download, bisa. Jadi udah download satu kali, udah untuk seterusnya gitu. Enggak setiap hari gitu. Nah Pak, pasti kan ini kan pertanyaan umum juga nih Pak ya. Kita benar-benar harus sampaikan tuntas nih Pak. Apa sih Pak faktor kendalanya ini? Apakah disebabkan oleh lonjakan traffic yang maksudnya banyak pengguna yang
baru yang banyak gitu Pak, lonjakan traffic, atau faktor lain seperti pemeliharaan dan lain-lain kayak gitu? Untuk apanya nih? Untuk Iya, awalnya kan SIM KPP ini kan nggak pakai OpenVPN, Iya. Pak. Nah, itu kan yang ditanyakan awal itu, Pak, Betul. sama teman-teman perawat ini. Jadi, kenapa sekarang pakai OpenVPN? Ya. Apa penyebabnya gitu, Pak? Ya, pertama itu banyak mungkin teman-teman anggota sudah merasakan kan, kok banyak ini ya iklan-iklan gitu ya. Iya, iya. Kok banyak ini masuk ke online misalnya Ya. gitu. Kok banyak lagi iklan-iklan yang tidak diketahui terus ada gambar-gambar atau yang lainnya Ya. kan gitu. Ya. Nah, itu awalnya dari situ. Ya. Yang kedua juga ada kasus Oke. peretasan Oke. gitu ya. Nah, itu yang kita jaga Ya, ya, gitu. ya, ya. Nah, setelah kita pakai OpenVPN, ya alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang sudah pakai OpenVPN terus dia masuk ke SIMK, tidak ada lagi tuh. Ya, ya, Yang ya. ininya iklan-iklan kayak gitu yang Ya. masuk yang sembarangan. Ya. Karena OpenVPN ini nanti diproteksi di server kita gitu kan. Ya. Nah, server kita itu udah menjaga di situ dan bisa ketahuan siapa yang mengakses OpenVPN itu. Ya, ya. Itu dari tim Ya. server. Karena kita di tim Infocom DPP ini ada khusus ya, ada yang tim di server, Ya. ada yang tim di sistem, Ya. ya, ada pengelola untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya, Ya. gitu ya. Jadi awalnya sih dari situ, Ya. ya. Kenapa kita harus pakai OpenVPN ini, gitu. Nah, sebagai contoh nih Pak ya, namanya kan kita internet nih Pak ya. Ini Betul. pertanyaan liar aja lah Pak gitu. Misalnya nih Pak, saya perawat gitu. Ya. Saya mau akses SIM KPPNI. Kalau menurut yang tadi Bapak jelaskan kan, kita coba download dulu OpenVPN dan coba ya kan. Semisal nggak bisa Pak, kita harus kayak gimana nih Pak? Nah, jadi OpenVPN ini bukan OpenVPN yang gratisan gitu. Ya. Ya, jadi OpenVPN yang emang legal kita beli gitu Oke. dari PPNI. Oke. Kenapa dia harus minta akses username dan password? Oke. Karena itu legal yang dari DPP PPNI Oke. gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada anggota ya mau mengakses terus tidak ada kontak yang lain? Ya, ya. Ya bisa aja misalkan nanti menghubungi di Instagram Ya, atau ya. menghubungi ke DPK-nya, Ya. DPD-nya ya. Kalaupun misalkan mentok nanti kita akan turun. Oke. Nanti akan kita berikan akses dan nanti kita anggota akan bisa mengakses sendiri, Oke. gitu ya. Jadi Pak ternyata saya susah menghubungi pengurus DPD-nya gitu, Ya, ya. pengurus DPW-nya gitu. Ya. Ya kan kita ada komunikasi ya, misalkan di Instagram boleh nanti Ya, ya. kan ada teman-teman admin di Instagram juga Ya. bisa melaporkan kita Ya. dan langsung komunikasi, Ya. gitu ya. Ya. Tapi tetap melibatkan secara struktur organisasi ya, karena kita udah berikan setiap wilayah Ya. username dan passwordnya itu. Berarti teman-teman perawat bisa menghubungi Instagramnya DPP PPNI apabila ketika teman-teman perawat sudah coba menghubungi dari DPK atau DPD-nya, Ya. tapi belum ada tanggapan lah gitu. Ya. Jadi sampai akhirnya mentok dan barulah lapor ke DPP kayak dan gitu. dan saat ini Iya. banyak juga yang dia udah download VPN, Ya, ya. Pak kok nggak bisa akses gitu. Nah, iya. Ternyata dia salah link. Oh iya iya. Jadi gini, bentuk peretasan itu berbagai macam ya. Betul, Jadi Pak, betul. kadang-kadang dia ada meretas datanya Ya. dengan masuk ke dalam sistemnya, Ya. gitu ya. Ada juga yang dia susah masuk ke sistemnya. Ya. Apa yang diretas? Ya. Username dan passwordnya. Oke. Tuh, dengan apa? Kan di situ jadi yang webnya link yang kita punya itu adalah Ya. PPNI Ya, ya. strip inna.org, Ya. ya kan gitu ya. Ya, ya. Nah, ada juga di situ PPNI strip indonesia.org. Wih. Itu salah. Wih. Ya, nah itu bentuk-bentuk peretasan tuh harus hati-hati makanya. Iya, iya, Ya makanya data anggota ini harus dijaga tidak hanya oleh kita pengurus ya, Iya, atau iya. oleh anggota juga harus jaga gitu. Iya, iya, iya. Ya, nah kalau misalkan ke PPNI strip indonesia.org itu udah salah. Iya, iya. Tadi tidak akan terbuka. Ya iya. Gitu ya. Jadi sudah open VPN di download, udah bisa masuk, nanti linknya juga harus benar. Iya, gitu, iya, iya. gitu ya. Mungkin nanti dari tim Humas Media DPP bisa dibantu buatin kayak flyer atau poster gitu Pak Bisa, ya, buat ya. nanti yang tadi Bapak jelasin dari mulai coba mengarah ke DPK atau DPD untuk meminta akses, terus dikasih linknya untuk download dia, ID password, setelah dia download Ya. nanti dia bisa login. Kayak Nah, gitu. terus satu lagi Ya, ya, Pak. kan ada anggota yang lama ya, Ya. dengan dia masukin nomor NIRA, Ya. dia masukin passwordnya sendiri, dia bisa akses kan gitu. Ada juga mahasiswa
yang baru lulus perawat. Pak, saya gimana untuk masuk ke registrasi ya gitu ya. Jadi caranya nanti si teman-teman yang baru lulus itu menghubungi DPK-nya. DPK-nya ya, menghubungi DPK-nya bahwa mau mendaftar keanggotaan PPNI. Nanti DPK-nya akan memberikan username dan passwordnya itu. Jadi dia bisa mengakses untuk melakukan registrasi keanggotaan yang awal kan keanggotaan dia masuk terus ya sesuai dengan aturan dan petunjuk yang ada di sistem itu. Intinya Open PPN itu hanya untuk membuka jadi pintunya saja gitu. Berikutnya udah bebas gitu dia untuk melakukan pembayaran, untuk melakukan mengisi data lengkap atau ada pendidikannya sudah berubah lengkap jadi sama gitu. Jadi gini, teman-teman perawat mungkin biar lebih ini ya Pak ya, biar lebih jelas nih. Jadi karena latar belakangnya kenapa sih SIM KPPNI ini bisa sekarang yang awalnya tidak menggunakan OpenVPN, sekarang harus menggunakan OpenVPN. Karena tadi sudah disebutkan sama Pak Tatang nih. Kalau misalnya di era sekarang itu banyak sekali hacker-hacker petasan yang modelnya macam-macam, dan salah satu website kita pun udah ada yang dimiripkan, cuman bedanya di Indonesia aja ya Pak tadi. Nah itu, jadi kenapa untuk saat ini informasi data anggota PPNI seluruh Indonesia itu sedang dijaga secara ketat oleh bidangnya Pak Tatang ini gitu teman-teman. Nah terakhir nih Pak, sebagai penutup, mungkin kita bisa juga sekalian mempromosikan keanggotaan nih. Gimana Pak cara daftar keanggotaan PPNI dari awal sampai akhir? Nah, cara daftar keanggotaan PPNI pertama ya, misalkan dia lulus fresh graduate ya, lulus, dia sudah mempunyai ijazah gitu ya, dia udah dinyatakan dia sebagai seorang perawat itu bisa langsung mendaftarkan ke DPK-nya. Dewan pengurus komisariat. Nah, DPK ini ada di mana aja nih, Pak? DPK itu dia ada di misalkan di institusi pendidikan, ada juga DPK-nya. Di rumah sakit ada juga DPK-nya ya, terus ada puskesmas juga ada DPK-nya gitu. Jadi lapor ke DPK, saya mau mendaftar keanggotaan gitu ya. Kenapa DPK? Karena nanti yang memverifikasi ada di DPK. Nah, nanti setelah masuk ke melaporkan itu, dia akan dikasih akses untuk Open VPN ini. Ya, baru dia bisa mandiri untuk melakukan registrasi di ppni-inna.org. Ya, di situ pilih registrasi. Nah, setelah pilih registrasi, nanti akan muncul ya isian data. Nah, data itu diisi tuh lengkap. Ya, karena di situ ada bintang. Kalau misalkan nggak bisa ngisi yang satu itu tidak isi, tidak bisa berlanjut gitu ya. Sampai dengan daftarkan. Ya, kalau udah daftarkan, udah otomatis dia ada di sistem. Nah, nanti di sistem itu nanti diverifikasi oleh DPK, DPD, DPW sampai dengan DPP. Nah, DPP akan memverifikasi kalau sudah 3 lepar kepengurusan ini melakukan verifikasi sampai munculnya pembayaran gitu ya. Ada pembayaran untuk registrasinya ya, ada 100.000 sampai sama dengan 260, jadi 360.000 kalau nggak salah ya di sistem itu. Nanti membayar melalui Peter Account, nanti akan muncul di akunnya DPP. Nanti diklik udah langsung keluar tuh. Ya, nomor NIRA keanggotaan otomatis gitu ya. Nah, berapa lama Pak kan gitu ya. Nah, itu kalau misalkan 1 hari dia melakukan komunikasi dengan DPD, DPK, DPW kita bisa langsung keluarkan gitu ya. Dan dia udah melakukan registrasi, udah langsung bisa dikeluarkan. Nah, untuk kartu anggota juga bisa udah langsung di situ. Ya, jadi tinggal print aja kartu anggota. Cuman ya kartu anggota tinggal di print, mau dicetak pakai kartu ya silahkan gitu ya. Cuman udah langsung link. Digital jadi, juga digital. Nah, jadi kalau misalkan ada perubahan tempat lahir misalkan gitu ya, di kartu anggota udah otomatis. Gitu ya. Jadi tanda tangan di situ dan bisa langsung keluar untuk KTA-nya. Gitu. Itu untuk daftar keanggotaan. Sebenarnya sih nggak rumit ya. Di situ tanggal registrasi, udah registrasi baru pengisian, lapor ke DPK nanti biasanya DPD, DPW, DPW itu udah nggak melihat siapa lagi.
ya dalam 1 hari harus zero gitu, diverifikasi gitu. Jadi tidak ada, oh ini berapa bulan tuh nggak ada. Ya asal nanti tahapan-tahapan dan dokumentasinya itu lengkap, gitu. Sama dengan prosedur ya Pak. Betul, sama dengan kayak mengurus registrasi yang lain. Gitu, gitu. Nah itu dia teman-teman semua. Sudah dijawab secara tuntas sama Pak Tatang selaku Ketua Departemen Infokom. Nah, kalau misalnya ada tambahan tanya-tanya lagi, kalian bisa DM di Instagramnya DPP PPNI atau di komentar video YouTube ini nanti. Ya, itu dia sesi podcast kita singkat tapi tuntas teman-teman. Untuk hari ini bersama Pak Tatang. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, dan untuk teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai akhir. Sekali lagi, jika ada yang ditanyakan, boleh DM ke Instagramnya DPP PPNI atau komen di akun YouTube-nya channel Nur Station. Terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.